Halo sahabat para petani, sahabat planter, sahabat pemilik seluruh perkebunan kelapa sawit. Sering terjadi ada permasalahan di kelapa sawit itu, buah yang terjadi seperti ini. Ini biasanya fruit set yang tidak sempurna. Kalau di bahasa umumnya itu dia buah Parthenocarpic. Harapannya dan brondolan yang kita harapkan itu adalah seperti ini. Nah, dalam satu janjang itu kita harapkan itu buah yang fruit set itu adalah lebih dari 70%. Nah, bagaimana cara mencapai itu 70%? Karena apabila bulir atau brondol daripada janjangan kelapa sawit Anda sebesar seperti ini beratnya tidak ada. Apalagi kalau untuk perkebunan kelapa sawit, ini pasti secara otomatis akan berkurang dari kandungan rendemen. Nah, kalau kita pemilik petani perkebunan, anggap tidak mengharapkan rendemen, dari segi berat kelapa sawit akan berkurang jauh. Harapannya kita menghasilkan brondolan yang seperti ini. Artinya dalam satu janjangan itu bulir yang berbentuk seperti ini di atas dari 70%. Bagaimana cara mengatasi ini? Salah satunya adalah pemupukan. Yang kedua adalah penyerbukannya. Berarti ketika buah kita Parthenocarpic, apa itu Parthenocarpic? Gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana itu Parthenocarpic? Parthenocarpic adalah satu kejadian yang dimana penyerbukannya tidak sempurna. Bagaimana solusinya? Oke, untuk yang pertama kita bahas di bagian Parthenocarpic. Oke. Ini adalah buah Parthenocarpic yang fruit setnya di bawah dari 50%. Ini adalah buah yang normal, dimana fruit setnya di atas 50%. Jadi sahabat petani, ini adalah contoh buah yang Parthenocarpic yang saya maksudkan tadi. Buahnya fruit setnya itu di bawah dari 50%. Nah, dimana bulir dari biji sawit ini dia rata-rata kecil. Nah, sehingga menyebabkan BJR sawit itu yang seharusnya dia kalau tahun tanam 2014 itu sudah di BJR 6 sampai dengan 7 kg per janjang. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, menyebabkan karena salah satunya faktor penyerbukan tidak sempurna yang perlu. Nah, harapannya kita adalah janjangan itu sebesar ini. Nah, di mana fruit setnya menutupi dan memiliki bulir yang sempurna. Nah, dari sini dari BJR ataupun berat janjang itu akan bertambah sesuai dengan yang normal. Nantinya dengan adanya bantuan penyerbukan yang dengan sistem iCherry, kita akan dapat meningkatkan produksi di perkebunan kelapa sawit kita. Kita membahas yang pertama masalah penyerbukan. Penyerbukan itu yang pertama bisa secara alami, kemudian yang kedua dengan proses bantuan. Proses bantuan dapat kita lakukan dengan penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Dalam dunia perkebunan itu ada ilmu baru yang namanya WHC. WHC itu adalah Waffle Head and Cherry. Nah, di mana box-box ini adalah nantinya untuk penangkaran dari serangga Eladebius. Nah, dalam satu box ini ada sekitar 60. Satu sisi dia 15, 15, 15, 15. Ada sekitar 60 tabung yang menjadi areal pelepasan kita nantinya. Nah, siklus dari pembuatan WHC ini sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Di dalam siklus 10 hari kita harus mengganti bunga. Mengganti bunga yang seperti apa? Bunga jantan yang sudah melewati masa antesis. Yang seperti apa? Yaitu setelah selesai bunga yang mekar. Nah, nantinya serangga-serangga ini akan kita gembalakan, artinya atau kita lepas. Nah, bunga jantannya itu sendiri
yang sudah memasuki masa melewati masa antesis itu seperti ini, dia sudah antara layu. Nah, kenapa dia harus bunga jantan? Karena disitulah inang dari serangga Eladybius itu, dia akan bersarang di situ, bertelur di situ. Kemudian nanti imagonya pecah dan menjadi seekor serangga. Nah, serangga-serangga itu akan mencari udara segar di dalam tabung-tabung ini. Tabung ini kemudian nanti di hari ke 6 sudah bisa kita lepaskan. Nanti seperti apa pelepasannya saya akan update lagi. Nah, sampai untuk penjelasan tentang aceri sampai di sini dulu. Nanti waktu pelepasannya akan saya terangkan kembali. Terima kasih. Semoga sawit Anda tetap berbuah banyak.